Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syuriatmaja. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Hizbul Wathon. Nah, sejarah Hizbul Wathon. Hizbul Wathon didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1918 Masehi dengan nama semula Pathfinder Muhammadiyah, dan selang 2 tahun diganti dengan nama Hizbul Wathon atau HW. Nah, Hizbul Wathon memiliki arti sebagai seorang pembela tanah air. Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode menarik, menyenangkan, dan menantang dalam membentuk watak generasi muda yang dilaksanakan di alam terbuka. Beliau yakin dengan adanya sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentukan kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Dengan metode kepanduan, anak, remaja, dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian sejarah gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Nah, apakah Hizbul Wathon ini terlaksana dengan sempurna tanpa ada halangan atau berhenti gitu? Nah, mari kita saksikan slide yang ada di depan. Nah, setelah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 Masehi, Hizbul Wathon berkembang di seluruh Nusantara dengan latihan rutin seperti baris berbaris, bermain tampur, dan olahraga. Kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian. Namun pada tahun 1950, Hizbul Wathon terpaksa tidak aktif. Nah, pada tahun 1950 ini Hizbul Wathon terpaksa tidak aktif gitu. Tapi apakah dengan ketidakaktifan ini menjadikan Hizbul Wathon hilang begitu saja? Menurut saya tidak gitu. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, pada tahun 1950 yang tadinya tidak aktif, kepanduan Hizbul Wathon diaktifkan kembali. Nah, diaktifkan kembali hingga tahun 1961. Dengan adanya Kepres nomor 238 tahun 1961, semua pandu-pandu di Indonesia melebur menjadi pramuka, termasuk juga Hizbul Wathon. Nah, kemudian era reformasi telah mengubah pandangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah membangkitkan kembali HW atau Hizbul Wathon pada tahun 1999. Kemudian dimulailah sosialisasi Hizbul Wathon kembali ke seluruh pimpinan Muhammadiyah, baik di tingkat wilayah, daerah, cabang, maupun ranting. Nah, kemudian tahun 2005, bulan Desember, diadakan Muktamar Muhammadiyah pertama di Yogyakarta. Dengan semangat baru, Hizbul Wathon berhasil mensosialisasikan Hizbul Wathon di seluruh tanah air Indonesia. Nah, kemudian bisa dilihat di depan prinsip gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Yang pertama, pengamalan akidah Islamiyah. Kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Dan ketiga, pengamalan kode kehormatan pandu. Nah, selanjutnya pedoman penomoran qabilah, bendera satuan, kloncer, dan papan nama gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Nah, ini semacam atribut, ya kalau lebih gampangnya seperti pramuka gitu, kayak peningkatan gitu, ada peningkatan dengan atribut itu. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di lain waktu. Nah, kemudian selanjutnya metode pendidikan Hizbul Wathon. Yang pertama, metode pendidikan menarik, menyenangkan, dan menantang. Mengajarkan para anak didik dengan program yang menarik, yang belum pernah mereka alami, yang belum pernah mereka rasakan. Lalu dengan cara yang menantang, kita mengajarkan mereka sedikit tantangan seperti membiarkan mereka bermain sedikit kotor. Ya, kita membiarkan dia bermainan kotor-kotoran seperti di sawah gitu ya. Dengan mengajarkan mereka sesuatu yang menyenangkan, mereka akan menganggap pembelajaran Hizbul Wathon itu adalah kegiatan yang menyenangkan, yang seru bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua, metode pendidikan sistem beregu dan di alam terbuka. Metode pendidikan ini akan menyadarkan anak didik kita dengan cara diajarkan secara beregu dengan banyak kegiatan yang dilakukan di alam terbuka, seperti mengajarkan anak didik kita pengetahuan tentang alam seperti gunung, sungai, laut, hutan, dan lain-lain.
Ya mungkin bisa seperti kita, bagaimana sih kita hidup di alam gitu tanpa adanya bekal gitu, memanfaatkan apa yang ada di alam gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ciri-ciri kader ideologis. Yang pertama, membuang segala kelakuan buruk yang sudah-sudah. Kedua, menjadi orang solih. Ketiga, menjadi orang muslih. Keempat, hidup menurut perjanjian dan undang-undang Hizbul Waton. Kelima, hidup sepanjang kemauan Islam. Keenam, menjadi pembela Islam. Ketujuh, melanjutkan usaha dan pekerjaan Muhammadiyah. Kedelapan, yang terakhir, mengorbankan harta, pikiran, tenaga untuk keperluan Hizbul Waton. Nah, selanjutnya Al-Islam Kemuhammadiyahan Hizbul Waton. Pemimpin Khawatir dan Qobliyah Hizbul Waton wajib memiliki jati diri, yaitu keseimbangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta kepanduan, sehingga mereka diharapkan menjadi kader ideologis praktis. Nah, itulah kurang lebih apa itu Hizbul Waton. Ya, semoga ini bermanfaat bagi saudara Michael dan bisa jika ada yang bertanya apa sih Hizbul Waton, saudara Michael bisa menjelaskan tentang apa itu Hizbul Waton. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.